Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Diusahain. Seperti biasa, saya akan kembali lagi untuk membahas tentang seputar jamur tiram. Pada video kali ini saya akan memberikan tips atau ide-ide untuk memanfaatkan limbah backlog jamur tiram. Permasalahan ini sering dijumpai oleh petani-petani jamur tiram ketika masa produksi itu sudah berakhir atau backlog ini sudah beralih fungsi menjadi limbah. Jika kita biarkan begitu saja, tentunya akan semakin lama akan semakin menumpuk dan dapat mencemari lingkungan di sekitar kita. Hal ini nggak bisa kita biarkan begitu saja. Perlu adanya tindakan yang harus kita lakukan untuk mengatasi limbah ini agar dapat berkurang atau bisa kita manfaatkan menjadi sesuatu yang bernilai atau biasa disebut dengan didaur ulang. Dan untuk mendaur ulang limbah backlog ini kita perlukan ide-ide untuk menentukan langkah apa yang harus kita lakukan untuk mendaur ulang limbah ini. Kali ini saya sudah siapkan beberapa ide yang dapat kalian coba, khususnya buat teman-teman pembudidaya jamur tiram untuk pemanfaatan limbah backlog jamur tiram. Salah satu cara yang dapat kita coba untuk mengatasi limbah backlog yang telah berhenti masa produksi, yaitu kita bisa memanfaatkannya menjadi pupuk kompos. Jika kita memanfaatkan untuk menjadi pupuk kompos, itu akan mengurangi angka pencemaran dan juga dapat menjadi nilai lebih, karena untuk pupuk kompos ini dapat kita jual atau bisa kita gunakan sendiri. Biasanya untuk membuat pupuk kompos ini kita perlukan bahan-bahan lain, yaitu seperti sekam padi atau sekam bakar, kemudian pupuk kandang sebagai bahan campurannya. Biasanya untuk membuat pupuk kompos ini kita harus lakukan fermentasi sebelum pupuk kompos ini kita gunakan. Dan buat teman-teman yang suka menanam sayuran atau tanaman-tanaman hias di pot, bisa kita buat pupuk kompos ini sebagai pupuk untuk tanaman-tanaman seperti sayuran atau tanaman hias lainnya. Dan untuk ide yang selanjutnya yang dapat kita gunakan dari limbah backlog tersebut yaitu plastik pembungkus backlog. Plastik pembungkus backlog ini bisa kita gunakan sebagai polybag atau wadah media tanam. Karena jika plastik ini kita buang begitu saja, tentunya bakalan bisa hancur. Meskipun hancur juga butuh waktu yang bertahun-tahun, kecuali dengan cara kita bakar plastik tersebut. Plastik ini bisa kita gunakan sebagai polybag karena manfaatnya juga sama. Selain manfaatnya juga dapat mengirit biaya, bahkan gratis jika kita gunakan plastik pembungkus backlog ini kita jadikan sebagai polybag untuk menanam seperti sayuran atau tanaman hias. Dan untuk ide yang selanjutnya atau yang ketiga ini, kita bisa gunakan limbah backlog tersebut sebagai bahan bakar tungku atau pengganti kayu bakar, karena sudah banyak yang menggunakan serbuk gergaji ini sebagai pengganti kayu bakar untuk memasak. Biasanya ada tungku khusus jika kita menggunakan serbuk gergaji ini sebagai pengganti kayu bakar. Dan untuk yang berikutnya ini, kita bisa manfaatkan limbah backlog ini sebagai karbon atau zat arang, yaitu dengan cara kita bakar limbah tersebut. Kemudian abu dari sisa pembakaran itu bisa kita gunakan sebagai campuran media tanam atau bisa kita gunakan untuk pupuk tanaman, karena biasanya dari abu ini bagus untuk tanaman, untuk campuran media tanam juga. Dan kemudian yang selanjutnya ini adalah kerajinan tangan. Biasanya banyak pengrajin-pengrajin yang membuat kerajinan tangan dari serbuk kayu ini, karena konsepnya sama seperti bubur kertas yang bisa digunakan untuk kerajinan tangan menggunakan lem kayu dan yang lainnya.
Kemudian untuk yang terakhir ini yaitu kita manfaatkan limbah backlog ini menjadi backlog kembali atau kita daur ulang, dengan catatan kita nggak bisa menggunakan backlog ini atau limbah backlog ini 100% untuk kita daur ulang. Kita juga membutuhkan media yang baru sebagai campurannya. Biasanya sudah banyak petani-petani jamur yang mencoba untuk mendaur ulang backlog ini menjadi backlog yang baru, tetapi dengan catatan kita perlu campuran lagi. Contohnya semisal untuk media yang baru itu 3, kemudian limbahnya itu 1, jadi 3:1. Jadi untuk limbah backlognya ini nggak sampai ada yang terbuang, kita masih bisa memanfaatkannya kembali untuk kita jadikan backlog jamur tiram. Dan itulah beberapa ide untuk memanfaatkan limbah backlog jamur tiram. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.